warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisyafaati Rasulillah syai'ul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan menyampaikan pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam bab 1 semester ganjil. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan membacakan peraturan pembelajaran daring pada hari ini. Yang pertama, kalian memahami, memerhatikan video pembelajaran ini hingga selesai. Yang kedua, absensi di kolom komentar di akhir pembelajaran seperti biasanya. Yang ketiga, diskusi pada grup WhatsApp. Yang keempat, mengerjakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan deadline yang ditentukan. Untuk deadline-nya 2 jam setelah pembelajaran ini selesai, dan itu dikumpulkan melalui Japri di nomor WA Ibu. Hari ini yang berjudul Peradaban Bangsa Arab Sebelum Islam. Poin yang pertama, sistem peribadatan bangsa Quraisy sebelum Islam. Pada permulaan bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif sendiri artinya benar dan lurus. Pada masa jahiliyah, orang Arab Quraisy banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri dari batu, kayu, maupun logam. Menurut Ibnu Kalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah bara dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Mekah, tanah haram Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu tersebut dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Proses ini terus menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab sendiri mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kepemimpinan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Luwai al-Huzai dari keturunan Huzai'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian Amr bin Luwai al-Huzai meletakkan sebuah berhala bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah yang menyerupai manusia. Kemudian ditempatkan di samping Ka'bah. Kemudian ia menyeru penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Di samping banyak lagi berhala-berhala seperti Lata yang ditempatkan di Taif, dan menurut Saqif, penduduk Taif, Lata ini adalah berhala yang paling tua, dan Al-Uzza tempatnya di Hijaz, kedudukannya itu sesudah Hubal. Manat ke tempatnya yang ada di kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yastrib. Bentuk pemujaan yang dianut pada bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Yang pertama, menyembah malaikat. Di antaranya bangsa Arab yang menyembah berhala dan menuhankan malaikat di kota Mekah. Ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putri-putri Tuhan, putra-putri Tuhan. Yang kedua, menyembah jin, roh, dan hantu. Sebagian bangsa Arab yang menyembah hantu, jin, dan roh-roh leluhur. Mereka menganggap batu-batu sebagai makhluk yang terhormat. Bahkan di suatu tempat jin yang dikenal dengan Borohin, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dari segala bencana. Yang ketiga, menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud dengan bintang adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bersinar terang pada malam hari. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut yang diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam semesta ini. Yang keempat, menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab
menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, logam, kayu yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri yang untuk kemudian disembah sendiri. Sebelum Islam, orang-orang Arab Quraisy juga banyak percaya pada tahayul, antara lainnya Di setiap perut manusia itu terdapat ular dan ketika manusia itu lapar, dipercayai bahwa ular tersebut sedang menggigit usus manusia. Yang kedua, mereka biasa menggunakan cincin dari tembaga atau besi dengan keyakinan untuk menambah kekuatan pada diri mereka. Yang ketiga, yaitu bila mereka mengharapkan turun hujan, mereka itu mengikatkan rumput yang kering pada ekor kambing. Dan poin yang kedua yaitu keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidup tidak menetap. Mereka tinggal berpindah-pindah. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu terutama masyarakat Badui. Yang mata pencahariannya adalah beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah untuk mencari rumput untuk makanan ternaknya. Terutama mereka ini mendiami di tanah yang subur, yaitu tanah Taif. Di tempat itulah mereka menanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang. Mereka dinamakan Ahlul Hadar. Kehidupan sosial ekonomi mereka ditentukan dengan keahlian mereka dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy yang sangat terkenal dalam dunia perdagangan, mereka melakukan perjalanan dagang dari 2 musim dalam 1 tahun, yaitu pada musim panas mereka ke Syam dan musim dingin mereka ke Yaman. Di kota Mekah sendiri terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas yang dibuka pada bulan-bulan tertentu saja seperti Dzulhijjah dan Dzulhijjah maupun Muharram. Dalam bidang sosial politik, masyarakat Arab pada masa jahiliyah tidak memiliki sistem pemerintahan yang mapan maupun teratur. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut syekh atau amir yang mengurusi persoalan mereka dalam masalah perang, pembagian harta dalam pertempuran. Di luar itu, seorang syekh tidak berkuasa atau tidak berhak mengatur anggota kabilahnya. Dan di samping itu, bangsa Arab sebelum Islam juga mempunyai pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari berbagai ilmu pengetahuan yang dikembangkan dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Antara lain, ilmu pengetahuan yang dikembangkan adalah astronomi yang dikemukakan oleh orang-orang Babilonia. Mereka ini pindah ke bangsa Arab pada waktu negara mereka diserang oleh bangsa Persia. Dari mereka inilah bangsa Arab belajar banyak ilmu astronomi. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta merta cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau orang yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras yang dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruk lagi moralnya adalah mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, karena menurut mereka itu mempunyai bayi perempuan merupakan suatu aib dan tidak bisa dibanggakan. Tapi perbuatan ini hanya di antara suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya.
Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang syair sangat dihormati. Setiap sahur di pasar Ukas diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Selain Ukas, masih ada pasar lain yang tempat kumpulnya para penyair, yaitu pasar Madinah dan Jurmazes. Salah satu dari pengaruh syair pada bahasa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seorang yang tadinya hina atau sebaliknya menghinakan orang yang tadinya terhormat. Dan kitabah adalah alat publisis yang amat luas di lapangannya untuk para penyair. Dan untuk tugasnya yaitu yang pertama menjelaskan macam-macam tahayul yang diyakini masyarakat jahiliyah, kenapa mereka mempercayai hal itu, percaya terhadap hal itu. Yang kedua, mengapa orang-orang Arab sebelum Islam itu suka berpindah-pindah. Yang ketiga, menyebutkan 5 bentuk sebelum datangnya Islam, 5 bentuk pemujaan bahasa Arab sebelum datangnya Islam. Mengapa mereka memuja benda-benda tersebut? Nah, ini nanti ditulis pada buku tulisan tangan. Nanti kalian foto, kirimkan ke ibu melalui WhatsApp 2 jam setelah ini. Ibu tunggu, semoga kalian sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam mengerjakan. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih ada yang kurang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.